Gadis berusia 4 tahun yang bisa menghasilkan uang. Dia mengemas ulang sisa makanan di rumah, lalu menjualnya di taman, menghasilkan uang ratusan dolar setiap hari. Ketika anak-anak lain masih menonton animasi, dia mengikuti acara keuangan. Di usianya yang masih muda, ia sudah menguasai ratusan cara menghasilkan uang. Setelah berada di sekolah menengah, dia memanfaatkan teman-temannya, menjual banyak barang selundupan dan menghasilkan banyak uang. Dia menghidupi seluruh keluarga pada usia 10 tahun. Lebih mengagumkan, dia menghasilkan uang dan tetap melanjutkan sekolahnya. Setelah lulus dari sekolah menengah, ia berhasil masuk ke universitas. Ketika keluarga merayakan, tiba-tiba wajahnya suram. Biaya kuliah yang tinggi membuatnya langsung putus asa. Dengan kondisi keluarga mereka, tidak mungkin mengeluarkan uang ini jika dia mengajukan pinjaman pelajar. Dalam 4 tahun, bunganya saja akan menelan biaya 70.000 dolar, yang berarti dia akan berutang besar setelah lulus. Di mana dia bisa mendapatkan uang ini? Gadis pintar dengan cepat menemukan jalan. Dia menemukan semua orang di kota suka menonton musik. Jadi dia membuat beberapa tiket palsu, menjual ke orang-orang ini dengan harga lebih murah. Dengan mulut yang luar biasa, ditambah penampilannya yang cantik, tiket palsu lebih populer daripada tiket asli. Dengan akting yang luar biasa, dia menghasilkan 50.000 dolar hanya dalam 3 hari. Uang kuliah akhirnya terbayar. Dia bahkan menari di jalan. Karena uang yang dia hasilkan terlalu banyak, dia menarik perhatian para polisi. Anna akhirnya ditangkap. Dia dibawa ke pengadilan. Ibunya membawakan pengacara untuknya. Namun tidak disangka, pengacaranya sangat temperamen. Bahkan dia bisa berkelahi dengan hakim. Gadis ini benar-benar berakhir. Dia dikurung selama 40 bulan penjara. Bahkan di penjara, gadis itu masih tidak patuh. Dengan mengamatinya, tahanan wanita di penjara bahkan tidak bisa makan. Jadi dia memanfaatkan situasi ini, mulai menjual makanan ringan di penjara. Namun hari bahagianya tidak berlangsung lama. Ibunya menghubunginya, berkata, karena kasus Anna, membuat keluarganya memiliki hutang banyak. Anna sangat marah. Demi keluar dari penjara sesegera mungkin, Anna mulai bekerja keras. Akhirnya dibebaskan dari penjara 20 bulan lebih awal. Di hari pertama dia keluar, dia mendapat panggilan penagihan hutang. Tanpa diduga, pihak lain berkata, jika dia bisa membayar sekarang, dia akan mendapatkan diskon 20%. Jika dia tidak membayar sekarang, maka kakinya akan dipatahkan. Utang awalnya adalah 30.000 dolar, sekarang cukup bayar 5.000 dolar. Mendengar itu, Anna tidak senang, dan berkata perusahaan mereka tidak berprinsip. As a debt collector, you're not selling a product, right? You're selling a feeling. Dia mengajari mereka, beritahu pihak lain cara menagih hutang. Segera dia keluar dari kata-kata satu sama lain. Ternyata setiap kali penagih utang menagih utang, mereka akan mendapatkan komisi 10%. Gadis pintar itu langsung mencium peluang bisnis. Where are your offices? Aku akan datang. Dia mencari bos mereka, tapi bos melihat bahwa dia hanya seorang gadis kecil. Dia pun tidak terlalu menanggapinya. Lagi pula, penagih utang bukanlah pria kekar. Mereka hanya bajingan yang berkeliaran di masyarakat. Bentuk tubuh harus diatur dengan jelas. Melihat bentuk tubuh gadis itu, dengan satu pukulan, diperkirakan pihak lain akan berlutut dan memohon padanya. Tapi dia bukan mengandalkan otot untuk menagih hutang. Dia memiliki metode menagih utang sendiri. Anna bertaruh pada bos. Jika dia bisa mencapai target dalam sebulan, bos harus menghapus semua hutangnya. Jika dia kalah, maka hutangnya akan digandakan. Mendengar itu, bos cukup tertarik. Bagi penagih utang terburuk akan diberhentikan. Setelah gadis itu mendapat tagihan, dia tidak buru-buru menelepon, tapi dia mencari tahu sisi lain pihak yang berhutang. Misalnya seorang pria anak mami, menghadapi ancaman Anna. Dia tidak hanya terpaksa membayar hutang, dia bahkan mengancamnya, jika dia tidak membayar, dia akan menghubungi ibunya. Ini membuat anak mami ini ketakutan. Dia terpaksa membayar hutangnya. Target pertama telah teratasi. Anna merasa ini terlalu mudah. Kemudian dia melakukan hal yang sama pada nenek yang telah berhutang selama 20 tahun. Dia membawakan cake untuknya, mencoba mendekati nenek ini. Akhirnya hutang selama 20 tahun pun dibayarkan. Kepada petugas pemadam yang berhutang, Anna langsung mengancamnya,
Berkata jika dia tidak membayar hutang, dia akan dilaporkan ke atasannya, agar dia tidak bisa naik jabatan. Dengan otak yang cerdas, ditambah mulut yang fasih, dengan cepat Ana menunjukkan keberhasilannya. Lalu ketika tiba di akhir bulan, bos itu menggertaknya. Tidak hanya tidak menghapus hutangnya, dia bahkan menyentuhnya. Ana sangat marah padanya. Dia pun mengundurkan diri. Dia menemukan pemasok, membeli banyak obligasi dengan harga 2 kali lipat. Kemudian dia mulai merekrut teman-temannya. Dia bukanlah gadis biasa, penjual kosmetik dengan suara seksi. Dia bisa membuat orang yang berhutang terpesona dengan suaranya. Lalu merekrut pria India yang mahir berbicara, pendeta yang sangat bodoh, bahkan bos tahanan yang pernah bermusuhan dengannya. Orang-orang ini semua berbakat. Mereka mahir berbicara. Di bawah kinerja orang-orang berbakat ini, tidak ada tagihan yang kembali. Usaha Peggy semakin besar. Setiap hari menghitung uang sampai tangan kram. Uang yang diperolehnya, semuanya dipakai untuk membeli obligasi. Dia merekrut karyawan memperluas perusahaan. Keuangan Peggy semakin membaik, sampai mantan bosnya menghubungi dan mengancamnya. Melihat usahanya terganggu, mantan bos mengirim seseorang untuk mengganggunya. Mereka memotong kabel kantor Peggy. Terintimidasi dengan boneka bergambar wajahnya, Peggy tidak memperdulikannya. Dia tenggelam dalam kesenangan menghasilkan uang. Sampai suatu hari, Peggy membuat pesta untuk tim perusahaan. Ketika di toilet Peggy disiram dengan darah anjing. Dan ketika mereka kembali ke kantor, mereka melihat kantor telah diobrak-abrik. Semua tagihan dicuri. Peggy yang marah mencari mantan bosnya. Melihat penampilan gadis itu, mantan bos menertawakannya. Peggy bertekad akan membalasnya. Dia tidak memukulnya. Dia memakai baju seksi, pergi mencari pengacara yang jatuh cinta padanya. Dia mencoba menjebak pengacara itu keluar, lalu menggunakan teleponnya, melaporkan mantan bos dengan kasus perdagangan ilegal. Trik yang dia pakai ternyata berhasil. Setelah polisi menangkap mantan bos, Peggy mengirim seseorang untuk menyelinap ke kantornya, lalu mengambil semua tagihannya. Perusahaan mulai beroperasi kembali. Dia menghasilkan banyak uang lagi. Karyawan juga mendapat banyak uang. Tapi perang antara Peggy dan mantan bosnya baru akan dimulai. Keesokan harinya beberapa polisi datang ke kantornya. Mantan bos melaporkannya karena penggelapan pajak. Benar saja, polisi menemukan sejumlah besar uang tunai di dalam rumahnya. Kerja keras selama berbulan-bulan, sia-sia begitu saja. Ibu dibawa pergi untuk diinterogasi. Ini membuat Peggy sangat marah. Dia membawa pistol itu ke mantan bos. Inilah yang diinginkan pria itu. Tapi gadis itu tidak kehilangan akal. I'm not gonna shoot you, but I will kick your fucking ass, okay? Mereka pun berkelahi. Tak lama kemudian, polisi datang. Dia dibawa paksa oleh polisi. Dia bertemu ibunya di penjara. Melihat ibunya terlibat, Peggy merasa bersalah. Dia memutuskan menghasilkan uang lagi. Tapi dia harus membuat mantan bos mendapatkan balasannya. Keesokan harinya pengacara itu menyelamatkannya. Peggy kembali menemui karyawannya. Minta mereka menghubungi semua agen penagihan utang terdekat. Diskusikan rencana untuk menghasilkan banyak uang bersama. Mendengar akan menghasilkan banyak uang. Semua penagih hutang berkumpul. Mantan bosnya juga ada di sana. Peggy memberikan pidatonya. Dia berkata untuk apa mereka saling bermusuhan. Agar bisa menghasilkan banyak uang, mereka semua harus bekerja sama. Saat itu juga, mantan bos melihat ada yang aneh. Ternyata ada kamera pengawas di boneka itu. Peggy sengaja menyatukan mereka. Polisi segera menggeledah perusahaan mereka dan mencari bukti kejahatan. Dengan bantuan Peggy, semua penagih hutang akhirnya dikepung. Polisi menangkap mereka. Dan akhirnya mendapatkan hukuman. Peggy menyelinap pergi. Dia menyelinap ke kantor, memindahkan semua tagihan, membakar utang senilai miliaran. Lebih dari 50.000 orang di kota berutang uang. Seketika menghilang bersama api. Akhirnya Peggy ditangkap karena menghilangkan barang bukti. Tetapi karena dia telah membantu polisi menyelesaikan kasus ini, dia pun segera dibebaskan. Staf berkumpul untuk merayakannya. Semua orang mengagumi bakat dan kepintarannya. Mereka ingin terus mengikutinya, bahkan menyiapkan modal awal untuknya. Membuat Peggy membeku. Dia bergegas ke toilet untuk menenangkan diri. Seketika dia mulai semangat lagi menghasilkan uang. Dia memiliki kepintaran dan rasa bisnis yang tajam. Dia memutuskan untuk merogoh kantong orang kaya.
Tapi kali ini dia melakukannya secara legal. Let me tell you about hedge funds. Film ini berjudul Buffalo. Sebuah cerita yang inspiratif dan lucu. Film yang bagus layak untuk Anda tonton. Saya Pei Pian, sampai jumpa lagi.